Shalom. Shalom. Shalom on fire. On fire. Iya, kita berjumpa lagi di tuntunan sepekan pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, kita di sini pagi-pagi datang di tempat ini, kita mau menyenangi Tuhan. Kita mau berbagi kebaikan Tuhan. Tapi sebelumnya, untuk kita masuk dalam tuntunan sepekan pada pagi hari ini, kita mau muji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik. Kau sungguh baik Tuhan. Karena Engkau kami ada pagi ini ya Tuhan. Kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Oh ya Rabatangkang Syanda, mari angkat sembah kita, mari angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya God, terima kasih. Shalom jiwa. Kami mau menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Terus pakai kami lebih lagi ya Bapa. Oh ya masyarakat, ya seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau Yesus menjadi seperti Kau Yesus menjadi
sempurna seluruh hidupku menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna seluruh hidupku. Boleh lagi sama-sama katakan haleluya. Menjadi Amin. seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, Kudus ya Tuhan. menjadi sempurna seluruh hidupku menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna seluruh hidupku Menjadi sempurna. seluruh Hidupku kami mau jadi sempurna dalam kami ya Tuhan. Roh hidupku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus dalam hidup kami. Kau sempurnakan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi seperti Engkau Bapa. Amin. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna, kami jauh dari baik, tapi kami mau terus Engkau pakai ya Bapa. Kami mau terus Engkau sempurnakan Tuhan, untuk kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami dari Pool Block D siap untuk bersharing kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai sharing tuntunan sepekan pada pagi ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Bersama Yesus luar biasa. Yes, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, hari ini puji Tuhan kita dapat kesempatan nih di Pool Block ini untuk kita membawa dalam tuntunan sepekan ini sharing akan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sudah siap semuanya ya? Amin. Haleluya. Oke, kita tahu tahun 2026 ini adalah tahun Amanat Agung, seperti yang Bapak Pembina kita katakan. Ya. Tahun Amanat Agung itu adalah sebenarnya tahun di mana kita tuh harus semakin giat nih untuk mencari Tuhan, Yes. semakin giat untuk mencari jiwa, Yes. gitu ya. Bukan hanya mencari jiwa untuk menuin gereja, tapi jiwa-jiwa yang boleh jadi dampak, Ya. jiwa-jiwa yang mau dimuridkan. Amin. Iya, amin. Nah, ada 5 cara nih, 5 cara Tuhan Yesus untuk boleh menjalankan amanat agung. Ada 5, tapi kita mau bahas 2 aja nih pagi ini ya. Kita mau bahas yaitu yang pertama kita akan bahas ringankan penderitaan orang lain. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang tetaplah berdoa. Ya, Amin. amin. Yang pertama kita mau bahas tentang meringankan beban orang lain. Bukan berarti kita nggak punya beban ya. Kita juga semua punya beban, Yes. punya masalah. Tapi kita mau, kita juga jadi berkat. Karena kita Yes. sudah diberkati Tuhan juga kan. Amin. Kita bisa duduk di tempat ini pagi ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan semua karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yes. Amin. Nah, kita mau bahas nih untuk kebaikan, meringankan penderitaan orang lain ya. Pool Block D ini dipercaya oleh Tuhan dan juga Bapak Gembala di tempat ini untuk mengadopsi satu pool, satu pool di daerah Kampung Pisang ya. Ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu kita ada mengadakan pool, kita ada berapa kali ya Samuel ya, mengadakan pool di Kampung Pisang ya. Nah, kemarin itu kita ada ngadain lagi pool di Kampung Pisang, itu kita bisa lihat bagaimana mereka begitu
welcome ya. Iya. Setiap kali kita mau datang ke sana tuh mereka nggak ada bilang nggak bisa gitu. Semuanya mereka sediakan tempat, sediakan waktu untuk kita boleh sama-sama full di tempat itu ya. Bahkan kemarin kita sama-sama juga tuh kita ada nyembah Tuhan ya. Mereka semua itu jiwa-jiwa baru ya semuanya, jiwa-jiwa baru gitu ya, yang ternyata tuh mereka begitu haus dan lapar akan Tuhan. Waktu kita menyembah, bagaimana kita juga saling support ya dari blog D ini. Saya bersyukur teman-teman mau mensupport kegiatan Goal di Kampung Pisang ini, semua karena Tuhan. Amin. Kita lakukan ini semua karena Tuhan, amin. Amin. Nah, jadi kita di sana juga ada ujian penyembahan, bahkan mereka ada kesaksian juga gitu. Kesaksian mereka luar biasa ya. Kemarin saya boleh ceritakan sedikit ya. Ada yang bersaksi bagaimana dia tuh berdoa dengan sekuat hati agar cucunya itu selamat. Jadi waktu dia anaknya itu mau melahirkan, dia mengatakan bahwa dokter sudah memvonis bahwa ada gangguan jantung di bayinya yang akan lahir ini ya. Jadi dia tuh, aduh bagaimana gitu, tiba-tiba sudah divonis seperti itu. Tapi dia bertekun dalam doa gitu loh. Dia bertekun dalam doa dan dia boleh rasakan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Dan ternyata bayinya bisa lahir dengan selamat. Dan mama dari bayi itu juga semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun gitu ya. Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus ada buat semua orang. Amin. Tidak memandang kaya, tidak memandang rupa. Yes. Dia mau miskin, mau kaya, mau dia mungkin kurang cantik, kurang ganteng, semua Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus itu adalah sama. Yang penting mereka mau sama-sama berdoa gitu ya. Oke. Nah, kita akan bahas dulu nih yang berdoa. Iya. Gitu ya. Nah, bagaimana kekuatan doa nih penting nggak sih, Ci? Menurut Ci Meme nih, gimana nih kalau kan tadi si salah satu jemaat di Kul Kampung Pisang tuh dia berdoa gitu ya untuk cucu dan anaknya ini bisa lahir selamat itu. Kalau menurut Ci Meme, doa ini penting nggak sih, Ci? Menurut saya sih penting ya. Kayaknya di ayat firman Tuhan juga ada sih. Misalnya di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yes. Kan di situ tetaplah berdoa katanya. Iya. Nah, terus waktu kita ke Kampung Pisang, saya juga lihat mereka antusias banget Iya, berdoa. Mereka mengandalkan Tuhan. iya, Mereka sangat sangat mengandalkan kekuatan doa, iya. komunikasi terus-terusan dengan Tuhan. Saya Amin. dengar sih kesaksian mereka gitu. Jadi, waduh, saya bilang bagus juga nih. Mereka merespon respon situasi apapun dengan doa. Yes. Itulah yang membuat aku, oh iya ya, kekuatan doa itu sangat dahsyat lah gitu. Iya, betul sekali. Ya, walaupun ayatnya singkat ya, Ci ya. Iya. Tetaplah berdoa, tapi kuasanya besar. Amin. Amin. Oke. Mungkin Ci ini ada kesaksian nggak nih soal berdoa nih? Ada kesaksian nggak nih? Kalau berdoa kan, kalau di Alkitab juga ada doanya merupakan nafas hidup orang percaya ya. Berarti kan kalau kita nggak berdoa berarti kita nggak bernafas gitu ya. Iya. Kayak setiap hari kita pasti nggak luput dari yang namanya berdoa sebagai anak Iya. Kristus ya. Kita pasti baik itu saat bangun pagi, saat kita mau melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Dan yang kemarin saya lihat di Kampung Pisang ya, waktu saat ikut di Kampung Pisang itu dengan kesaksian yang kita dengar di sana itu sangat menguatkan saya secara pribadi gitu. Mereka gimana ya, mereka tuh jiwa-jiwa baru ya, jiwa-jiwa baru di sana, tapi mereka berdoa kepada Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Iya. Jadi gimana Tuhan benar-benar bekerja untuk orang-orang di sana, untuk mereka. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Jadi itu membuat saya secara pribadi menjadi semakin ingin terus berdoa gitu, karena kita di dalam berdoa itu ada kekuatan yang cukup besar, kekuatan bukan cukup aja, bahkan sangat besar yang saya rasakan secara pribadi dalam kehidupan keseharian saya. Kalau kita nggak berdoa itu rasanya kayak nggak punya pegangan hidup gitu, bingung kita mau melangkah kemana hari ini. Kita mau berbuat apa? Kalau kita berdoa kan kita selalu
mengandalkan Tuhan, bertanya pada Tuhan, saya mau ke sini, Ya. Tuhan tolong sertai. Jadi kayaknya ada rasa aman gitu. Amin, amin. Kita disertai Tuhan. Itu sih yang saya rasakan selama hidup saya. Haleluya. Ya memang doa itu kekuatannya besar banget ya. Yes. Doa itu nggak perlu muluk sih. Sebenarnya doa itu kan sebenarnya komunikasi kita sama Tuhan ya. Jadi bagaimana ya kita ngobrol sama Bapak aja gitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu bertele-tele, tapi kuasanya dahsyat. Amin. Nah kayak kemarin juga kita ada salah satu jemaat di sana juga yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Nah mereka tuh welcome loh kita doakan gitu ya. Mereka luar biasa responnya gitu ya. Nah, gimana nih Samuel? Dengan kita mendoakan mereka tuh kira-kira apa ya? Kita sih berharap ada dampak yang luar biasa ya gitu untuk ini doa itu. Ya, kalau dari saya lihat saat kita mendoakan saudara-saudara kita yang lemah, Yes. yang dalam kesulitan, seakan-akan kita memberikan dukungan buat mereka, support buat mereka, Amin. dan kita memberikan keyakinan, keteguhan hati. Ayo, Tuhan beserta kita semua. Yes. Benar. Tuhan sanggup mengubah kondisi kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberikan kita kekuatan yang baru, Iya. melindungi dan menyertai setiap jalan kita. Amin. Nah, itu yang akan memberikan mereka sesuatu ingatan baru. Oh iya, ada Tuhan. Yes. Oh iya, Tuhan sertai saya. Iya. Jadi ada pengharapan, karena kadang saat kita hadapi sesuatu dengan cara kita sendiri, sering kita ketemu jalan buntu. Iya. Nah, teman-teman di sana pun pasti saat belum kenal Tuhan, saat masih belum percaya, mereka selalu cerita seperti selalu ada jalan buntu. Tapi saat mereka sudah percaya Tuhan, kenal siapa Kristus, mereka dapat pengharapan yang baru. Iya. Walau dalam keadaan apapun, mereka percaya Tuhan akan menyertai mereka, memulihkan mereka, Amin. Amin. menolong mereka. Amin. Jadi buat doa, kita saling mendoakan itu penting karena Yes. kita kan saling menguatkan dan saling mengingatkan, menjaga satu dengan yang lain. Luar biasa ya doa ya. Haleluya. Mungkin ada Asing mau tambahkan untuk soal doa? Oke, kalau saya sih soal doa tuh kalau memang kita bisa kita jalan buntu ya, mengalami kesesakan apapun ya itu ya mari datang kepada Tuhan ya. Amin. Manusia menyatakan itu tidak mungkin ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Amin. Nah, Amin. seperti saudara kita yang kemarin Satya di Kampung Pisang itu sangat luar biasa ya. Dan dokter menyatakan cucunya itu terakhir ya ada kekurangan ya, Iya. boleh dikatakan tidak sempurna gitu ya. Tapi yang kekuatan doa dia akhirnya dia terakhir dengan sempurna, Amin. tidak perlu suatu apapun, Haleluya. sehat ya bersama mamanya juga itu. Amin. Nah, dengan mari saat kita menghadapi masalah apapun, mari berdoa dan komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Karena dengan berdoa itu kita menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan betul Penting. ya. Dalam doa pasti ada pujian, ada penyembahan, Betul. terus kita Iya. puji Tuhan ya. Pasti Tuhan kuatkan, Tuhan kasih jalan keluar yang sangat dahsyat. Amin. Oke, kita kalau soal doa rasanya kita udah cukup banget nih. Ya, nanti mungkin akan disempurnakan oleh teman-teman kita yang lain yang mungkin akan membahas doa juga. Nah, kita bahas yang kedua adalah kita meringankan penderitaan orang lain. Nah, jadi artinya meringankan penderitaan orang lain itu kita diberkati Tuhan untuk memberkati. Amin ya. Jadi bukan berarti kita hebat karena kita udah bantu orang ini hebat nih gitu. Enggak. Semua itu dari Tuhan kok. Iya, Kita hanya menyalurkan apa yang Tuhan titipkan kita buat orang lain iya, gitu ya. Jadi jangan pernah merasa aduh saya belum ngasih apa-apa. Saya belum punya cukup harta untuk memberi gitu ya. Jangan nunggu kaya untuk kita mau memberi ke orang lain ya. Iya. Karena waktu Tuhan itu nggak ada yang tahu. Iya. Hari ini kita bisa sehat, kita nggak tahu 5 menit ke depan. Iya. Gitu. Tapi selama kita Tuhan percayakan apapun, sekecil apapun, biar itu jadi manfaat buat orang lain. Amin. Nah, jadi misalnya nih Ci Meme aduh saya belum punya cukup banyak nih untuk ngasih gitu. Jangan takut Ci, ngasih itu bukan hanya yang besar, tapi Cici memberi waktu untuk tuntunan sepekan ini. Ini sudah menabur, Yes. gitu. Dan juga yang penting ketulusan. Iya, betul. Nah, Cici datang ke pool, itu kan ini ya, waktu ya.
waktu. Terus kasusnya enak-enak tidur, wah jadi keganggu untuk datang full. Nah itu sudah menabur gitu loh. Cuman mungkin maksudnya meringankan beban orang lain juga bukan harus yang berkekurangan loh. Kita bicara di sini bukan hanya yang kekurangan gitu. Tapi kita dengan kesaksian kita juga meringankan orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama gitu loh gitu ya. Nah cuman kemarin memang kita kalau bicara meringankan beban orang lain tuh hanya scope-nya tuh kayaknya pendeknya tuh di ngasih materi, iya gitu. Memang sih waktu kegiatan GUL kita juga ada, kita ngasih misalnya menabur sembako, itu tapi cuma sebagian kecil aja, gitu loh ya. Menabur meringankan beban orang lain tuh mungkin dengan mendengar dia mereka kesaksian itu sebenarnya juga meringankan mereka kan ya. Itu mereka bersaksi, mereka mau ibaratnya kalau orang dunia bilang curhat ya, tapi kalau kita bilang bersaksi gitu. Jadi dengan kesaksian itu pun kita dikuatkan, amin ya. Gitu. Nah jadi gimana nih kalau menurut Cieni deh, kita meringankan beban orang lain tuh ada nggak nih cara-cara yang lain selain mungkin ngasih sembako atau apa gitu? Kalau dari pengalaman saya secara pribadi, ini boleh kesaksian sedikit. Boleh. Ada kesaksian sedikit. Jadi ini beberapa tahun yang lalu sih. Tapi saya juga masih tergabung sebenarnya. Saya itu tergabung dalam komunitas ya orang-orang Kristen juga, tapi lebih ke sosial gitu. Kita bukan gereja tapi komunitas aja. Jadi itu kebanyakan sih wanita gitu. Emang wanita, khusus wanita maksudnya, bukan kebanyakan wanita tapi khusus wanita. Saya itu tergabung waktu itu tahun 2020 lah, sekitar 2020. Yaitu kita pernah ada kegiatan sosial itu ke panti asuhan, atau ke panti jompo. Di sana kita udah bagi-bagi tugas, Saya kebagian tugas saya itu sesuai dengan talenta yang saya punya, yaitu saya gunting rambut di sana. Jadi guntingin rambut anak-anak panti, oma-oma gitu. Jadi di sana, jadi yang saya rasakan di sana tuh dengan kemampuan yang saya miliki, dengan talenta yang saya miliki, saya bisa membuat orang lain bahagia gitu. Amin. Membuat mereka bersuka cita gitu. Jadi satu hal yang saya dapat di sana itu rasa syukur yang luar biasa. Saya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu sih, Ci. Bisa bermanfaat untuk orang lain itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa buat saya kayak gitu. Bisa jadi berkat lah untuk orang lain dengan talenta yang kita miliki. Haleluya. Ya betul sekali ya Cieni ya. Maksudnya Tuhan tuh kasih kita banyak kok gitu untuk kita bisa memberkati orang lain. Ya kan? Cuman walau kadang-kadang tuh kita nggak sadar aja kalau Tuhan mau kita memberi buat orang lain tuh gitu loh ya. Kalau menurut Samuel gimana nih? Ya, kalau dari pengalaman saya, bagaimana kita meringankan beban orang lain, kenapa itu salah satu cara untuk memperluas kerajaan Allah atau menyebarkan Injil. Karena saya selalu ingat firman Tuhan di Matius 25 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Nah, di situ kita tahu saat kita membantu saudara kita yang memerlukan, memberikan orang asing tumpangan, memberikan orang lapar makanan, saat kita lakukan itu kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan untuk meringankan beban saudara-saudara kita, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jadi kenapa kita harus melakukan itu? Karena hati Tuhan ada di situ. Hati Tuhan ada di mereka. Jadi saat kita mampu atau Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita menolong sesama, menolong saudara-saudara kita seiman atau bahkan yang belum seiman pun, sebenarnya hati Tuhan pun ada di sana. Jadi kenapa ini salah satu cara untuk adanya kegerakan kita untuk menyelesaikan amanat agung, karena hati Tuhan ada di sana. Amin. Jadi meringankan beban sesama kita, saudara-saudara kita, itu adalah suatu keharusan bagi orang-orang percaya. Yang kalau kita mengatakan kita cinta Tuhan, kita
kita mengasihi Tuhan, seharusnya hati kita pun ada di sana. Amin. Karena hati Tuhan ada di sana. Kita aja. Berarti kasih itu bukan cuma diomong ya. Kasih itu harus dinyatakan, diwujudkan gitu loh. Kalau kita cuma bilang, oh saya mengasihi dia, tapi tidak ada wujud, ya itu rasanya masih perlu dibuktikan. Ya. Gitu ya. Dan kita juga lihat begitu Cool Kids juga di sana luar biasa. Ya, puji Anak-anak yang bahkan sebagian besar belum Tuhan. percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita percaya Ya. bahwa Cool Kids ini lewat anak-anak ini banyak orang tua yang dimenangkan. Amin. Amin. Ya mungkin Asen ada tambahan ya ini. Ya, kalau saya sih kalau lihat tuh tentu kalau kasih itu nggak butuh kita kaya ya, kita kaya kita banyak dulu baru memberi itu ya. Dengan kasih itu maksudnya kita kunjungi mereka, kasih perhatian gitu kan, masih doain itu bukan sesuatu sudah kasih kita kepada mereka gitu. Untuk seperti ya Tuhan mengasihi kita gitu ya. Haleluya. Jadi semua itu kita lakukan adalah hanya untuk Tuhan saja, Ya, bukan karena kita hebat. betul. Ya, Itu dengan ketulusan. Ya, harus dengan tulus. Karena banyak orang kaya bisa menabur, tapi belum tentu dia tulus. Yes. Tapi seperti janda yang memberikan 2 peser, ya Tuhan Yesus mencontohkan itu bahwa menjadikan itu contoh bahwa tidak tunggu kaya untuk menabur, Ya. dan juga tidak tunggu kita hebat, tapi kita mau mulai menabur mulai hari ini. Amin. Nah, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya rasa cukup ya untuk pagi ini. Nanti mungkin pasti tidak sempurna ini, banyak kurangnya, tapi biar kiranya Tuhan saja yang menyempurnakan. Amin. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami tahu Tuhan semua tidak sempurna, bahkan jauh dari baik. Tapi kami percaya Tuhan, renungan firman hari ini, sharing kami pada pagi hari ini, menguatkan kami satu sama lain ya Bapak. Kami mau terus jadi berkat, kami mau terus Kau pakai dengan dahsyat Tuhan, biar kiranya hanya Kau saja yang kami senangkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.